Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 100, melewati gerbang naga lagi. Eliksir pemecah kemacetan memberi Jian Wushuang kemungkinan untuk menembus kemacetan. Namun, itu mungkin tidak berhasil. Jian Wushuang berpikir bahwa wajar saja jika dia tidak bisa menerobos jika dia hanya mengambil satu eliksir pemecah kemacetan. Oleh karena itu, Jian Wushuang menelan ramuan pemecah kemacetan lainnya. Saya harap ramuan pemecah kemacetan kedua berhasil. Jian Wushuang berharap. Pada saat ini. Haha, membosankan sekali minum sendirian. Sambil tertawa riang, seorang pria kekar berjubah merah tua yang membawa pedang berjalan ke sana. Sulai. Jian Wushuang mengangkat alisnya. Mengapa kamu begitu bebas datang ke sini hari ini? Jian Wushuang mengundang Sulai untuk duduk sambil tersenyum dan kemudian mengeluarkan sebotol anggur. Adapun Sulai, Jian Wushuang tidak mempermasalahkannya dan bahkan mempunyai pandangan positif terhadapnya. Meskipun Sulai telah mengalahkannya di depan banyak orang, itu adalah kekalahan yang adil menggunakan kekuatan Sulai tanpa tipu daya atau rencana apapun. Jian Wushuang menerimanya. Untung saja dia dikalahkan oleh Sulai karena dia setidaknya bisa mendapat pemahaman lebih dalam tentang Istana Naga. Sebenarnya, Palace Master White lah yang mengizinkanku datang ke sini. Sulai mengambil anggur di atas meja dan berkata langsung. Tuan Istana Putih. Jian Wushuang terkejut. Sejujurnya, Palace Master White percaya padamu. Setelah mendengar tentang pemahamanmu tentang Sword Essence of Raging Fire, dia langsung menasihatimu untuk tidak melakukannya. Namun, kamu mengabaikannya. Dia memintaku untuk datang ke sini karena dia tidak ingin merendahkan dirinya untuk menasihatimu lagi, kata Sulai sambil tersenyum. Baiklah. Begitu. Jian Wushuang mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan oleh Palace Master White memang masuk akal. Namun, aku punya alasan sendiri untuk bersikeras melakukan ini. Aku mengerti. Sulai tertawa dan berkata, karena itu, aku tidak ingin mengingatkanmu lebih jauh. Namun, aku harus memberitahumu bahwa itu adalah perintah dari Palace Master White saat aku bertanding denganmu terakhir kali. Oh, Jian Wushuang benar-benar terkejut. Apakah Master Istana Putih yang memerintahkan Sulai untuk bersaing ketat dengannya terakhir kali? Sebagai seorang pemula, mungkin tidak baik untuk menjadi terlalu menonjol. Oleh karena itu, Kepala Istana Putih memintaku untuk meredam kesombonganmu. Sebenarnya, itu baik untukmu, kata Sulai. Hah. Jian Wushuang segera mengerti. Lahirnya sang ahli ibarat besi yang menempa besi. Jadi, pendekar pedang. Master Istana Putih benar-benar baik padamu. Tidak masalah jika kau tidak mengikuti nasihatnya, tetapi kau harus bekerja keras. Kau harus memastikan untuk tidak mengecewakannya, kata Sulai. Aku akan mengingatnya. Jian Wushuang mengangguk. Haha, kau seharusnya melakukannya. Aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan. Aku juga sudah minum anggur. Sekarang, aku harus pergi. Sulai tersenyum lalu pergi. Di depan meja batu, Jian Wushuang duduk sendirian, menatap botol anggur dengan tenang. Apa yang dikatakan Sulai benar. Palace Master White baik padaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Sekarang, saya harus memverifikasi bahwa jalan yang saya pilih benar. Aturan tertinggi di dunia adalah siapapun yang memiliki kekuatan terkuat adalah raja. Sekarang, semua orang memandang rendah dia dan menganggapnya sebagai laki-laki yang penuh dengan kesombongan. Tidak akan ada seorang pun yang berani meragukannya jika kekuatannya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan semacam ini perlu dibuktikan. Di Istana Naga, tempat yang paling cocok untuk memverifikasi kekuatannya adalah Gerbang Naga. Di depan penthouse emas besar, setelah memasuki Istana Naga, dua murid Istana Naga sedang mengobrol santai satu sama lain. Bagus sekali. Kamu bahkan bersaing dengan penjaga level di lantai 5 untuk waktu yang lama. Kamu akan segera menyelesaikan lantai 6. Haha, lumayan. Setidaknya lebih baik dari terakhir kali. Kedua murid Istana Naga berada di lantai 5 tetapi bakat mereka hanya rata-rata di Istana Naga. Tiba-tiba, pemuda berjubah hitam Jian Wushuang perlahan berjalan sambil membawa pedang panjang. Lihat, pendekar pedang. Itu dia. Apakah dia juga ingin memasuki Dragon Gate Pass? Kedua murid itu berhenti dan menatap Jian Wushuang. Di bawah tatapan mereka, Jian Wushuang langsung memasuki gerbang naga. Dia telah memasuki gerbang naga. Lantai berapa yang bisa dia capai? Setidaknya lantai 6. Dia punya kekuatan untuk melewatinya setelah mengalahkan Namong Jie. Sekarang 6 bulan telah berlalu, melewati lantai 7 bukanlah hal yang mengejutkan. Kedua murid itu sedang berbincang-bincang. Mereka tidak terburu-buru pergi, mereka menunggu dengan tenang. Di gerbang naga, Jian Wushuang mulai dari lantai 5 karena dia telah melewati lantai 4 terakhir kali. Penjaga level lantai 5 adalah seorang pria berjubah hijau yang telah memahami esensi pedang bumi.
Jian Wushuang dikalahkan oleh pria berjubah hijau saat ia melewati Dragon Gate Pass pertama kali. Kini 9 bulan telah berlalu, Jian Wushuang bertanding dengannya lagi. Akan tetapi, pria berjubah hijau itu dikalahkan oleh Jian Wushuang hanya dengan satu gerakan. Jian Wushuang melewati lantai 5 gerbang naga. Setelah lantai 6. Di sebuah istana yang megah, kepala istana putih duduk di kursi dan membolak-balik buku. Buku ini mencatat pemahaman seorang ahli top. Palace Master White telah mempelajarinya dengan saksama selama periode ini. Meskipun dia adalah seorang master istana naga, masih ada orang-orang kuat yang lebih kuat darinya dalam hal kekuatan di dinasti Tianzong. Jadi, dia harus terus berkultivasi. Tiba-tiba gerbang istana terbuka. Yang mulia, kepala istana. Seorang pelayan berjubah ungu bergegas di depan kepala istana putih. Apa yang terjadi? Palace Master White meletakkan buku itu dan melihat ke arah pelayan berjubah ungu. Itu pendekar pedang. Dia sedang melewati gerbang naga, jawab pelayan berjubah ungu. Pendekar pedang. Kepala istana White mengangkat alisnya. Dulu, dia memang sangat menghargai Jian Wushuang. Namun, sekarang, status Jian Wushuang di hatinya lebih rendah dari sebelumnya. Namun, dia tetap bertanya, tidak mengherankan bagi Jian Wushuang untuk melewati gerbang naga karena dia adalah murid istana naga. Dia sudah melewati lantai 8, kata pelayan berjubah ungu itu. Lalu kenapa? Palace Master White masih tidak peduli. Namun dia berhasil melewati lantai 8 hanya dengan mengandalkan esensi pedang api mengamuk miliknya, kata pelayan berjubah ungu itu lagi. Apa? Palace Master White mengubah ekspresinya. Jika Jian Wushuang hanya melewati lantai 8, Palace Master White tidak akan terkejut. Bagaimanapun, Jian Wushuang hampir bisa melewati lantai 7 ketika ia mengalahkan Namong Jie. Ia pasti akan membuat kemajuan besar dengan bakatnya setelah pergi keluar untuk berkultivasi selama 6 bulan. Master Istana Putih memperkirakan Jian Wushuang akan melewati lantai 8. Akan tetapi, lain halnya jika dia naik ke lantai 8 hanya dengan mengandalkan esensi pedang api mengamuk miliknya. Perlu diketahui bahwa Jian Wushuang awalnya memahami esensi pedang Gale and Earth. Esensi pedang Raging Fire baru dipahami kemudian. Dia marah karenanya. Jian Wushuang dapat melewati lantai 8 hanya dengan esensi pedang Raging Fire. Lantai berapa yang akan dia lalui jika dia juga mengeksekusi esensi pedang Gale and Earth? Apakah kamu yakin? Kepala Istana Putih berdiri dan menatap pelayan berjubah ungu itu dengan serius. Benar. Penjaga level lantai 8 memberitahuku hal itu, jawab pelayan berjubah ungu itu. Setelah memperoleh verifikasi dari pelayan berjubah ungu, ekspresi kepala Istana Putih menjadi lebih serius. Pergi. Pergi ke gerbang naga. Master Istana Putih meninggalkan apa yang sedang dilakukannya dan langsung berjalan menuju gerbang naga. Pada saat yang sama, itu benar-benar mengejutkan seluruh gerbang naga.